Cuannya numpuk lagi, tinggal menunggu beberapa menit langsung mendarat ke dompet dan pastinya akan jebol langsung karena untuk pembayarannya tinggi banget. Dan buat kalian siapa saja bisa mengajukan, mau umur 18, mau mahasiswa, mau pelajar, dan bisa untuk pencairan ke e-wallet. Jadi tunggu apa lagi, buruan ajukan, gaskan, dan jangan sampai kendor ya, karena semua orang bisa diakses di aplikasi ini dan pencairannya sangat cepat. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya? Banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman ini 2 juta rupiah, dan di sini tinggal menunggu dana pencairannya. Dan untuk pencairannya ini dari gua pertama ngajuin sebelumnya itu dengan peminjaman 700 apa 800 ribu ya. Itu cepat banget cuy. Namun ini ya mungkin karena banyaknya pencairan yang menumpuk sehingga agak telat ya. Ini udah mau setengah jam gua tunggu untuk pencairannya. Dan pencairan di aplikasi ini itu bebas, mau di malam hari, siang hari, sore hari itu bisa ya cuy. Namun untuk pengajuannya kayaknya bisa untuk di jam malam ataupun di hari libur atau di luar hari kerja. Akan tetapi kadang biasanya sih ditinjaunya di hari kerja ya cuy. Nah makanya kalau kalian mau mengajukan di malam hari ya silakan aja cuy. Akan tetapi biasanya itu akan sedikit telat ya cuy untuk ditinjau ya. Namun nggak masalah sih ya, semampu kalian aja, dan juga dimana kalian free ya baru ajukan ya. Soalnya di aplikasi ini jangan asal mengajukan cuy. Kalian asal mengajukan ya kalian sendiri yang repot, sudah capek-capek ngisiin data diri malah di auto. Namun kalau misalkan di auto jangan patah semangat cuy, ajukan lagi, dan pasti ada yang nyantol tuh dari beberapa pengajuan kalian, entah itu di pengajuan pertama, kedua, ketiga, ataupun di pengajuan terakhir ya. Dan pastinya fokus dulu di satu aplikasi, jangan pindah ke aplikasi lainnya jikalau misalkan kalian di auto ya. Kalau kalian pindah ke aplikasi lainnya itu bisa juga cuy. Yang penting jangan sampai satu kali di auto kalian pindah lagi. Nah itu bakalan sulit karena memang kalau untuk di pengajuan baru itu kadang kita sering di auto. Beda halnya kalau mungkin sudah pernah meminjam di aplikasi ini ataupun mungkin peminjam baru yang mempunyai dokumen yang banyak ya. Misalkan nih dia masukin KTP, kemudian NPWP, SIM, kemudian foto tempat bekerja, ID card, kemudian foto rekening koran, dan lain-lain ya. Nah itu yang biasanya gampang diakses ya, walaupun pengajuan baru. Namun nggak menutup kemungkinan juga kalian hanya menggunakan KTP dan rekening itu bisa lolos ya, karena memang saat ini lagi ramai pencairannya. Beda halnya kalau di aplikasinya itu pencairan lagi sulit. Nah itu yang susah banget cuy untuk cairnya, dan bahkan aksesnya pun susah ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Cairan. Dan untuk aplikasi Cairan ini gue udah beberapa kali meminjam, namun ini bertahap ya cuy. Kalau kemarin itu adalah
kurang lebih 700 sampai 800 ribu. Kemudian dia naik lagi ke 1,3 juta dan ini yang terakhir di 2 jutaan ya cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini semakin kalian cepat membayarnya, semakin cepat kalian membayar, semakin cepat juga untuk bisa mengajukan kembali dan bahkan untuk pencairannya bisa lebih cepat ya. Dan untuk pengaksesiannya nggak usah ditanya cuy ya, pasti cepat banget ya. Nah oke, dan untuk di aplikasi ini kalau mungkin yang sudah pernah cair dengan pengajuan 10 ataupun 15-an bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian punya tips dan trik ya biar kita bisa sharing sama-sama dan juga biar orang lain bisa cair juga ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Cairin, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh apa nih cuy ya. Gua belum tahu ya. Soalnya di sini lagi install untuk update ya, dan di sini sebenarnya gua udah install aplikasinya udah lama banget, namun karena setelah pencairan ini akan gua bayarin lagi dan juga gua buat pengajuan lagi, makanya gua update terlebih dahulu untuk aplikasinya. Dan pastinya di aplikasi ini kalian jangan menunggu jatuh tempo terus kalian membayarkan, itu akan sulit untuk pengajuan berikutnya ya. Nah, di aplikasi ini dia sudah legal OJK, jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah khawatir, dan nggak usah risau karena nggak bakalan sebar data. Soalnya dia ini sudah legal OJK dan dia salah satu aplikasi peminjaman online yang gede ya cuy. Nah, pastinya kalian bisa langsung gaskan saja tanpa menggunakan data fake ataupun data busuk ya. Dan ya nanti kalian tinggal nyoba aja ya. Nah, di sini dia diupdate terakhir 21 Januari 2022. Kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Ataupun bisa juga lewat Google Play Store, tinggal kalian ketikkan, download dan langsung ajukan aja cuy. Namun untuk pengguna iPhone gue nggak tahu ya apakah ini ada di App Store atau gimana. Nanti kalian bisa coba aja dulu, lihat ya. Kalau nggak ada berarti memang fix harus mengajukan dengan handphone Android. Oke, selanjutnya di sini untuk jumlah downloadnya 1 juta download ya. Kok rendah banget ya? Kalau nggak salah dulu ini tinggi ya cuy. Namun gua nggak tahu juga, mungkin ada pembaruan atau gimana. Untuk ratingnya 4,2, ulasan 252.000 ulasan. Dan di sini kalau kita lihat dari brosurnya ini menarik banget ya. Kita lihat dulu di sini. Untuk pinjamannya tanpa agunan ya, maksudnya di sini nggak perlu jaminan, nggak perlu STNK, BPKB dan lain-lain. Dan untuk peminjamannya 4 juta rupiah. Nah, di sini dia juga sudah terdaftar dan diawasi OJK dan juga bagian dari AFPI serta mempunyai ISO 27001 ya. Nah, saran gue jika kalian menemukan aplikasi pinjol, jangan berpatokan di logo ini cuy. Kalian harus cek di website Otoritas Jasa Keuangan ada apa enggak nama aplikasinya ya. Soalnya kalau berpatokan di logo seperti ini, pinjol ilegal juga bisa cuy, seperti ini ya. Nah, makanya kalian harus cek ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk Cairin ini pinjaman mudah dilakukan, cukup lewat dengan handphone, jadi nggak perlu masuk menggunakan laptop, PC dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini untuk total biayanya ini biaya bunga per harinya 0,4%, namun nanti disesuaikan juga ya dengan peminjaman kalian dan ada contoh simulasinya masing-masing. Nah, sini banyak varian peminjaman. Nah, dulu kalau untuk kita meminjam itu langsung diarahkan ke produk-produk seperti pinjaman cepat, pinjaman usaha, pinjaman pendidikan. Namun kemarin gue ngajukan yang ada itu hanya pinjaman cepat ya. Untuk peminjaman usaha dan pendidikan itu belum terbuka ya. Kalau dulu sih bisa langsung masuk aja cuy. Gue juga nggak tahu kenapa seperti itu. Oke, selanjutnya di sini aman dan terpercaya ya. Ini sudah legal OJK, masuk dari AFPI serta mempunyai ISO 27001 juga. Kemudian perlindungan data terjaga ya. Jadi nggak bakalan sebar data, nggak bakalan sebar luas kontak dan media kalian. Oke, selanjutnya customer service-nya ini aktif 24 jam. Selanjutnya buat kalian yang masih pemula ataupun masih ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam ini sebelum kalian mengajukan ya. Dan ya agar bisa juga menjadikan bahan pembanding serta bahan pembanding dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Nah, oke, kemudian di sini untuk aplikasinya kita langsung masuk ke detailnya. Untuk peminjamannya mulai dari 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Periode peminjaman ini tenornya terpendek 91 hari, terpanjang 365 hari. Suku bunga maksimal itu 24% per tahun ya. Kemudian untuk contoh perhitungan Cairin di sini sudah ada simulasinya, bisa kalian cek semuanya saja. Kemudian di sini untuk peminjamannya syaratnya harus warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, memiliki KTP ataupun paspor, kemudian memiliki nomor ponsel Indonesia, memiliki rekening bank lokal ya.
Nah, di sini kalian bisa lihat saja semuanya, nanti kalian baca, soalnya di sini kita singkat-singkat saja ya. Nah, untuk aplikasinya dia dideveloperi oleh PT Idana Solusi Sejahtera, dan di sini kalian untuk jikalau ingin melihat izin aplikasinya itu hanya kamera dan lokasi ya cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini cairan, klik dana cair ya. Kemudian di sini terdaftar dan diolah oleh OJK. Nah, ini untuk peminjamannya tuh yang terbuka untuk pengajuan baru ya. Ini peminjamannya 4 juta rupiah. Namun di sini gua nggak masuk dengan akun lama gua ya. Soalnya di situ ada data-data pribadi gua. Jadi belum bisa untuk mengajukan kembali ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian tekan ajukan saja sekarang. Ini peminjamannya paling tinggi 4 juta rupiah ya untuk pengguna baru ya. Gua nggak tahu untuk pengguna selanjutnya apakah bisa naik melesat tinggi atau enggak. Namun secara pengalaman sih gua dari 800.000 ke 1,2 atau 1,3 dan naik ke 2 juta. Namun memang untuk dokumen gua sedikit banget ya, hanya KTP dan rekening plus tambah satu untuk pengajuan yang barusan ini itu foto kartu keluarga ya, itu doang cuy ya. Nah, selanjutnya di sini untuk peminjamannya ini nominal yang diajukan itu 1.300.000, tenor yang diajukan 3 bulan. Kemudian ini ada contoh simulasinya, ini hanya contoh ya. Ini kalian bisa lihat jika lo meminjam 1,3 dengan tenor 3 bulan, ini adalah simulasinya ya. Nah, sini kita langsung saja tekan ajukan. Kemudian di sini kita isikan dulu alamat email kita ya, teman-teman. Nah, namun di sini karena harus memasukkan data pribadi, jadi gua nggak bisa isikan ya. Oke, selanjutnya di sini jenis kelaminnya kalian isikan, umur, tempat tanggal lahir, agama Islam, alamat sesuai KTP, dan status perkawinan ini kalian pilih juga. Ini cukup membantu kalian untuk peninjauan dari tim auditnya. Nah, di sini kalian isikan nomor handphone sekunder ya, nomor handphone sekunder ya. Nah, di sini bisa masukin nomor handphone kedua, namun kalau nggak ada ya nggak usah, ini opsional doang. Namun saran saya kalau punya isikan saja, soalnya ini menentukan juga cuy untuk menambah skor kredit kalian. Oke, selanjutnya sini alamat tempat tinggal dan lain-lain. Kepemilikan tempat tinggal ini bisa pilih milik pribadi kalau memang milik kalian. Lama tinggalnya ini ditinggikan aja cuy ya. Nah, selanjutnya untuk nama ibu kandung ini kalian isikan dan langsung kalian tekan ajukan ya. Nah, untuk step kedua yaitu memasukkan informasi pekerjaan kalian, gaji kalian, tanggal gajian dan lain-lain ya, semuanya kalian masukkan. Dan setelah itu diminta untuk memasukkan rekening kalian serta untuk memasukkan kondar kalian ya. Nanti kalian masukin aja semuanya. Dan untuk di aplikasi ini pastinya kalian jangan mengajukan dengan menggunakan data fake ataupun data amunisi busuk yang kalian buat di jasa pemrosesan amunisi pinjol ya, yang banyak di FB, soalnya nggak bakalan bisa di ACC ya cuy. Nah, jadi itu saja untuk kalian yang sudah mengajukan, itu cek aja di atas sini untuk notifikasinya apakah ACC atau enggak, dan di sini ada info. Nah, ini kalian bisa mengajukan lagi ya cuy jikalau sudah ada tertulis seperti ini. Namun saran gue, jikalau misalkan sudah di ACC pengajuan kalian udah mendapat notif dari aplikasinya, itu kalian cek secara berkala untuk pencairannya cuy, apakah memang sudah masuk atau enggak. Kadang tuh telat untuk notifikasinya, biasanya tuh uangnya duluan masuk tapi notifikasinya belum masuk ya. Nah, makanya kalian harus pantau aja cuy, jangan sampai kalian menunggu notifikasi nggak masuk-masuk, ternyata uangnya itu udah ada cuy. Karena pernah kejadian itu nggak ada notifikasi masuk sama sekali di salah satu aplikasi pinjol ya. Namun gua nggak tahu itu pinjolnya udah ditutup atau gimana. Namun yang jelas itu dulu ilegal. Terus nggak ada info bahwa di ACC atau enggak, ternyata uangnya udah cair. Dan ya karena nggak dicek, akhirnya udah lama dan menumpuk pengajuan tersebut ya, dan bunganya jalan terus ya. Nah, makanya ya kalian harus cek aja cuy. Namun kalau di pinjol legal seperti ini sih nggak bakalan ada sih, namun kita mengantisipasi doang ya cuy. Dan untuk tips dan triknya sih ya hanya seperti biasa saja, ngajuin aja senormal-normalnya, selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya data dan dokumen kalian yang masukkan. Dan untuk pengajuannya bebas mau diajukan jam berapapun, karena kuotanya banyak banget, nggak bakalan kehabisan dan nggak bakalan digantung ya. Serta untuk pencairannya bisa menggunakan e-wallet ya, jadi nggak perlu repot-repot membuat rekening lagi. Oke.